hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta orang, dan sebagainya. Saudara kekasih, yang paling sering adalah hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri, kedengkian. Yang ini sering nyata dalam kehidupan kita. Iya kan? Hawa nafsu itu, iri hati, amarah, dengki. Maka saudara kekasih, ini bertentangan apa yang diinginkan Tuhan. Maka kita tetap berdoa supaya saudara dan saya dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sehingga kita mampu mengatasi hawa nafsu kita. Saya pribadi sering gak mampu yang dikatakan hawa nafsu mengenai makanan. Saya sudah tahu kalau makan kacang, kaki saya itu terasa ngilu. Tapi karena enaknya kacang tanah, saya makan terus. Apalagi kalau ada di pesta, ada jualan kacang tanah, kacang rebus, kacang goreng. Tapi kadang kita tidak sadar bahwasanya itu tidak sesuai dengan kesehatan kita. Maka saudara kekasih, kita mau menentang supaya kita mampu apa yang dikatakan dengan hawa nafsu. Dan selanjutnya saudara kekasih, apa rupanya itu keinginan roh? Kalau tadi dikatakan keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Mari kita baca, kita lanjutkan yang tadi di dalam ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kemarin saya ditegur oleh Ibu Gembala. Kalau kamu ngomong dengan anakmu seolah-olah seperti marah, katanya. Saya katakan kepada Ibu Gembala, saya bukan marah, katanya. Tapi kata Ibu Gembala, kamu itu gak ada nada lemah lembut berbicara, sehingga orang lain tersinggung. Memang dalam hatiku tidak ada niat untuk menyakitkan hati orang, tetapi karena tidak ada kalimat yang namanya lemah lembut, orang lain tersinggung. Maka kalau anakku yang kedua sering berkata kepada saya, kalau mereka mau mengungkapkan kalimat, mereka bilang begini, Bapak jangan marah dulu ya, katanya. Karena mereka takut ketika mereka berbicara, saya jawab dengan nada yang gak lembut. Namun dalam diriku tidak ada rasa untuk menyakiti hati mereka. Maka Ibu Gembala bilang, kamu tuh gak ada lemah lembut berbicara. Jadi ini juga perlu yang namanya karakter, supaya ada karakter lemah lembut. Itulah perjuangan hidup kita. Apa yang kekurangan kita? Mungkin kekurangan kita, saudara kekasih, yang tidak mampu menguasai diri. Dan saudara kekasih tidak mampu di dalam melakukan kemurahan atau orang yang tidak sabar. Tadi malam sudah ceritakan orang yang tidak sabar. Ada pesta kemarin, saya ulangi kalimatnya, orang pesta karena sudah terlambat masuk sampai 1:30, sampai di dalam ketika mereka belum lagi berdoa sudah makan, gak sabar lagi. Selesai mereka makan, baru diajak doa makan. Gak ada kesabaran. Jadi ini perlu saudara kekasih. Memang lawas silakan, tapi perlu sabar kita. Maka saudara kekasih, apa itu buah roh? Itu dikatakan dari ayat 22 itu saudara kekasih, supaya kita ada
Tuhan. Amin. Penguasaan diri. Maka saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, merayakan pemberian Roh Kudus yang merupakan tanda penggenapan janji Yesus kepada para pengikutnya. Janjinya kepada saudara dan saya sebagai pengikut Yesus, Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada saudara, Roh Kudus yang memberi kemenangan buat saudara, Roh Kudus yang memberi sukacita kepada saudara, Roh Kudus yang memberikan kelemah lembutan, Roh Kudus yang memberikan kepada saudara penguasaan diri. Maka perjuangan kita bagaimana mengubah sikap karakter kita ini, sehingga kita mampu mengungkapkan kalimat lemah lembut. Haleluya. Ini perjuangan kita. Memang terkenal itu suku Batak dalam berbicara mengeluarkan kalimat seperti marah. Pernah suatu ketika saudara kasih, saya ada di Ambon. Ketika itu kami bersama dengan hamba Tuhan mandi-mandi di tepi pantai. Mereka melihat saya itu jarang tersenyum, jarang tertawa. Suatu ketika saya di pantai itu ada teman mata arahan. Saudara kasih, saya benar. Mereka lihat saya tertawa. Ih, bapak ini bisa juga rupanya tertawa katanya. Ih, saya bingung. Kenapa? Rupanya selama ini tidak bisa tertawa, saya bilang. Karena pernah satu ketika ini saya tegur seorang pendeta. Dia berkata begini kepada perempuan, nanti di rumah di gereja siapa temanmu? Sendiri Pak. Nanti saya datang tengah malamnya katanya. Saya bilang kepada beliau pendeta, Pak, kalau kami sama orang Batak nggak sembarangan ngomong, apalagi kepada anak gadis yang tidak sebagai kita datang ke tengah malam, ada apa gerangan? Kalau kami itu sudah ada di sana negatif. Saya bilang nggak boleh gitu Pak. Dia bingung. Kenapa rupanya kalimatmu itu bisa memancing ke arah yang negatif? Saya bilang. Saya katakan kami orang Batak kepada Parumayan sendiri pun tidak sembarangan kami ngomong. Apa itu Parumayan Batak? Menantu, saya bilang. Itu menantu kita, istri Daniel. Mereka kenal sekretaris gereja dia di Jakarta dan Bogor. Itu menantuku, Lia, saya bilang. Menyebut namanya, saya panggil namanya, Lia, mari kau tak bisa kan orang Batak, saya bilang. Dan kalau nggak ada anakku di rumah, saya nggak berani masuk ke rumah itu. Begitu Pak, iya. Jadi Bapak pun jangan sembarangan ngomong, batasi. Kami dalam ibadah nggak ada cipika-cipiki itu, saya bilang. Kalau mereka tuh sedikit-sedikit cipika-cipiki, ada seorang tua cipika, nggak bisa itu, saya bilang. Itu mengundang bahaya, saya bilang. Kan nggak mungkin saya nanti di depan pintu, saya sambut jemaat, saya gini terus, anak gadis saya gini terus. Kalau kita orang Batak nggak bisa, apalagi kita orang Timur kan. Kalau di sana, apalagi di Sulawesi, di Ambon, saya bingung. Cipika-cipiki. Ataukah cipika-cipiki itu kan? Cium pipi kiri, pipi kanan. Jadi kita nggak ada. Tapi maka saudara terkasih, ketika saudara dikuasai oleh Roh Kudus, hidup saudara dipimpin oleh Roh. Amin. Ada sopan santun. Karena firman Tuhan, hidup kita itu tertib dan teratur, ada firman-Nya. Bahkan ibadah itu tertib dan teratur. Maka saudara terkasih, kalau perselingkuhan lebih sedikit di kita orang Timur daripada orang kita Indonesia bagian barat. Di sana saudara terkasih tingginya perselingkuhan, tetapi kita masih kuat dengan tata krama, etika. Itu biar kita jaga terus. Terlebih, maka kalau kita kan kepada yang tua menghormati,
yang lebih muda